Satu Tunggal, Bapak, Ibu, Wakil Kepala Sekolah, rekan-rekan guru yang saya sayangi, terutama buat semua siswa yang saya cintai. Terima kasih sudah hadir untuk mengikuti upacara bendera, yang mana upacara bendera ini mungkin bagi kamu hanya sebagai nialaja, formalitas saja. Tetapi lebih daripada itu, sebenarnya kita di sini diajak untuk bisa mencintai bangsa dan negara, serta agar kita terbiasa disiplin. Dan ini sudah ketentuan dari negara, kita harus melaksanakan upacara bendera sekaligus untuk menghormati jasa para pahlawan. Karena tanpa mereka mungkin kita tidak diri seperti ini, mungkin kamu tidak bisa hadir berdiri di sekolah ini tanpa kemerdekaan yang mereka berikan. Kemerdekaan itu kebebasan, namun kebebasan itu bukan kebablasan. Kita harus mengisi kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku sekalian, mungkin kamu merasa seolah-olah tidak ada tugasmu, tidak ada tanggung jawabmu, tidak ada kewajibanmu buat negara ini. Padahal kamu itu adalah generasi penerus bangsa ini yang harus bertanggung jawab melanjutkan kemana negara ini akan kita bawa. Kami Bapak Ibu guru, inilah tanggung jawab kami, yang mengajar, melatih, mendidik kalian untuk menjadi anak-anak di masa depan, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berteknologi, anak-anak yang memiliki keimanan dan ketakwaan untuk bisa melanjutkan negara ini. Mau kemana kita bawa, itu terserah kita, kalau kita memang tidak punya tujuan. Nah, untuk itu pagi ini Ibu mencoba menyampaikan bagaimana kiat sukses untuk belajar. Karena kamu datang ke sekolah ini, saya yakin dan percaya mau belajarnya kau kemari. Ada tujuan lain. Kalau ada tujuan lain daripada situ, kau salah alamat. Tanya aja nanti Ayu Tinting. Jadi kemari kamu mau belajar. Belajar itu untuk apa? Nah, yang pertama, kiat untuk sukses belajar harus ada yang pertama, niat yang ditanamkan di dalam hatimu. Kenapa saya harus belajar? Tentunya kamu belajar untuk mencapai suatu tujuan. Tentunya kamu ingin berhasil. Jadi kalau tidak ditanamkan di hatimu itu niatmu yang kuat, susah nanti kalau mau sukses. Ya, jangan sekedar formalitas sudah datang kemari. Jangan pula seperti mengisi waktu daripada di rumah bagus ke sekolah. Sampai di sekolah main-main. Padahal kau diberangkatkan dengan doa, ditambah lagi harapan, ditambah lagi pengeluaran. Nah, jadi kamu harus ada yang kau bawa dari sekolah ini. Hari demi hari. Apa itu? Ilmu. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Tak ada ceritanya kita berdiri di sini, kita hebat, itu bukan karena hebat kita, karena kemampuan kita. Itu semua adalah anugerah yang diridhoi, yang diiringi oleh Tuhan yang Maha Kuasa.
Oleh karena itu kita harus meningkatkan keimanan kita. Kita berserah kepada Tuhan. Kita serahkan diri kita. Ya Allah, ya Tuhan, saya mau belajar. Lindungi saya, ridhoi saya, bantu saya untuk mengetahui apa yang belum saya ketahui. Ini anak ada kalau saya tanya, tahu kau enggak pelajaran ini? Diam. Siapa yang sudah tahu? Diam. Siapa yang sama sekali tidak tahu? Juga tidak ada. Ada 3 hal untuk ingin tahu ya, sehingga kita kepingin untuk mengetahui. 1, saya tahu bahwa saya tahu. Artinya apa? Dalam belajar itu, kau udah tahu apa yang disampaikan oleh gurumu, dan itu camkan. Itu model orang yang optimis. Kemudian ada, saya tahu bahwa saya tidak tahu. Ini orang mau belajar juga. Dia tidak tahu, ada yang belum dia ketahui, maka dia akan mencari apa yang tidak diketahuinya. Nah, ini yang parah. Saya tidak tahu apa yang tidak saya ketahui. Sama ini dengan, aduh, orang bodoh kah atau apa? Saya nggak enak menyampaikan. Nggak tahu dia apa yang nggak dia ketahui. Jadi mau apa kita itu? Seharusnya kau mengetahui apa yang belum kau ketahui, agar ada keinginanmu untuk mencari tahu. Ya. Nah, kalau sudah kita serahkan kepada Tuhan, kita harus tunjukkan itu dalam takwa kita. Takwaan kita kepada Tuhan, menjauhi larangan, menjalankan perintah-perintahnya. Belajar itu juga termasuk bagian daripada takwa. Ya, jadi jangan abaikan keimananmu. Jangan jauhkan Tuhan darimu. Tidak. Ada istilah ora et labora, bekerja dan berdoa. Iya, semua ujungnya kepada Dia. Serahkan kepada Tuhan, biar Dia yang mengarahkan, membimbingku menjadi apa yang kau inginkan. Jangan kau anggap saya hebat, saya cerdas. Tidak, semua itu atas ridhonya. Kemudian ketiga, kamu harus memiliki tujuan. Kau belajar, tujuanmu apa? Ya, kita berproses di dalam kelas itu, belajar, ada interaksi, ada komunikasi, semua itu tujuannya melatih daya pikirmu, melatih daya ingatmu. Apa yang dilatih? Mencerna, memahami, memasukkan pelajaran itu, ilmu itu ke otaknya, sehingga kita pulang sudah bawa ilmu. Jadi tidak asal datang ke sekolah ini, saya mau belajar ini, nanti ini harus tahu saya ini. Saya heran, kadang anak-anak ini kalau kita sudah mulai pelajaran, ibu mau mengaitkan pelajaran yang lalu ke yang akan dipelajari hari ini, jong semua nol. Berarti apa? Tidak belajar dia sebelumnya. Bisa lupa. Nah, di sini saya heran, ada apa mereka ini memang nggak belajar di rumah? Sebenarnya tujuan kita ke sini kan meningkatkan ilmu kita, mengetahui apa yang harus kita ketahui, mempersiapkan diri kita untuk mengejar cita-cita. Ini banyak nggak belajar di rumah. Dia belajar karena PR, ada tugas. Kalau nggak ada tugas mungkin nggak belajar. Jangan kau belajar atau mengerjakan PR karena takut, itu tidak benar. Jangan mengerjakan PR itu karena hanya sebagai
menghindari hukuman, itu tidak benar. Ya, tolong dijamkan untuk berikutnya. Kemudian mengatur waktu. Sebagai pelajar ada waktu, time-nya, waktu untuk apa kau? Contohnya mengatur waktu itu, buat jadwal kegiatan harianmu. Ingat, kau siswa, bukan blogger, bukan YouTuber kau sekarang. Ya, jadwal harianmu. Hari ini jam 7.30 sampai jam 13.30 belajar. Kemudian sampai di rumah nanti saya mengerjakan tugas atau makan, kemudian istirahat, belajar. Jangan langsung di otaknya pulang sekolah langsung main-main. Waktu itu pas katanya. Kemudian jangan tunda waktu belajar. Kalau sudah bel, masuk ke kelas. Jangan lagi cari alasan ke belakang sana dulu merokok. Kayak minggu kemarin lah. Nah, udah saya sibuk kelas berapa itu. Guru itu tidak bisa langsung tepat waktu di kelas itu, karena dia akan melakukan perpindahan dari kelas ini ke ujung sana, perlu waktu. Apalagi dari sini ke ujung sana. Begitu guru belum masuk, wah, ambil waktu, merokok di belakang sana. Ditanya dari WC. Apalagi saya atau guru-guru yang sudah senior, sudah ada yang 30-25 tahun mengajar, sudah paham semua itu, gaya-gaya kalian itu, trik-trik kalian. Ternyata merokok. Mana bukumu? Gak ada. Kalau nggak dapat buku paket dari perpustakaan, dia nggak mau tahu, nggak ada usaha. Punya handphone kan bisa difotokan, sampai di rumah dibaca dari handphonenya. Kalau ada uang difotokopi atau melapor ke sana. Ini banyak lagi laki-laki. Aduh, ngapain orang ini ke sekolah ini, pikirku. Buku satu, atau kalau terlambat, dari mana terlambat? Mana tasmu? Di kelas, amang. Di kelasnya itu bukunya itu, di kelasnya itu tasnya itu. Jadi apa yang dipelajarinya? Baru tentukan prioritas lu. Mana waktu belajar, mana waktu bermain, mana waktu mengerjakan hal-hal yang mungkin di luar kapasitasmu sebagai siswa, itu harus kau tentukan. Yang mana yang didahulukan. Ya. Terakhir, konsentrasi. Harus konsentrasi. Konsentrasi itu melatih kecerdasan. Melatih kemandirian. Kalau nggak konsentrasi kita belajar, memperhatikan guru atau membaca saja, kalau disuruh membaca ada siswa bermain. Macam mana kau bisa cerdas? Macam mana bisa ada tinggal di otak kita itu apa yang kita pelajari? Impossible. Makanya ada kategori apa? Smart, cerdas. Kemudian apa lagi? Pandai apa? Cerita. Belajar. Ada orang cerdas memang karena IQ-nya. Bahwa kami lebih cerdas yang bagaimana proses mencapai solusi. Coba diujian tes IQ ya. Murah itu. Jangan pelit untuk pendidikan. Ini ada yang dulu. Sama Pak Sidur. Tadi dulu. Tes IQ
aja dulu. Walaupun kau cerdas, tapi kalau nggak konsentrasi juga tidak bisa. Ada orang tidak cerdas, tapi rajin belajar, rajin menghafal, bisa dipelajari. Makanya ada pandai besi, tidak dibilang cerdas besi. Nah, kamu harus tahu di posisi mana saya. Orang cerdaskah, orang pandaikah? Ada bisa dua-duanya dikombinasi. Apalagi sekarang tidak menyuruh memang karena IQ, ada IQ, ada EQ, ada SQ. Kau harus tahu itu. Saya itu di mana saya harus tahu apa kelebihan dirimu, di posisi mana kamu. Jadi tidak ada kata tidak sukses buat setiap siswa. Kita itu diberikan oleh Tuhan semua kecerdasan, tapi berbeda-beda. Disitulah dibutuhkan bagaimana kamu melihat, menilai dirimu. Sebenarnya saya ya tidak ada. Jangan tidak mungkin saya sukses, jangan. Semua harus sukses. Tapi tadi lakukanlah ada nafas yang disampaikan itu, kemudian lihat kemampuanmu, lihat kelebihanmu, jangan kelebihan ditonjolkan, jangan kekurangannya ditonjolkan. Cabutlah rumus saya lagi. Yang hari ini yang positif saja yang saya sampaikan. Semoga anak-anakku sekalian sukses meraih cita-citanya. Hanya satu yang ingin kami dengar suatu saat, dan bahwa kalian menjadi orang sukses yang bisa hidup mandiri, tidak tergantung orang. Jadi kami bangga dengan gurumu berhasil memanusiakan kalian sebagai siswa. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Harapan-harapan itu akan selalu ada untuk kalian. Semoga Tuhan memberkati kalian, khususnya kelas 12 yang saat ini sedang berproses untuk mendapatkan tiket masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi rapor. Ya, nah semoga SMA kita bisa lolos untuk mendapatkan jalur undangan melalui jasa yang sudah yang sudah diberikan kepada kita. Secara khusus untuk kelas IPS, ya, jumlah kalian itu di bawah 100-nya. Persaingan kalian untuk mendapatkan tiket itu lebih besar daripada kelas IPA. Tapi seperti yang sampaikan, tidak ada bedanya IPA IPS. Kesempatan itu sama, asal kau mau. Dan sampaikan kepada orang tua bahwa kau ikut nampakan jalur prestasi itu, biar siap orang tuamu untuk mempersiapkan apa yang diperlukan untuk itu. Demikian saja, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami dan dilaksanakan dalam kehidupan kalian sebagai siswa. Sukses untuk semua. Terima kasih, selamat pagi.